Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ja'alahu asyrafal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala man syarraftahu tashrifa wa faddaltahu tafdila sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Yang kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman, guru kita Bapak Ustadz Ridho, dan bapak-bapak pengurus lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak Ketua RT, Bapak Haji, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Ustadzah, jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita malam ini bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid ini yang pertama harus memunculkan rasa girang kita, rasa gembira kita, rasa bahagia kita kepada atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad bahwa atas rahmat Allah dan atas kemurahan Allah, dengan itu mereka harus bergembira. Kita harus bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Di antara rahmat yang besar dan paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Maulid ini harus berdasarkan dan memunculkan rasa gembira kita, rasa bahagia kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bapak-bapak, ibu-ibu, Abu Lahab, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi segitu Abu Lahab orang yang tidak beriman, diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau setiap hari Senin itu istirahat, tidak diadab di alam kubur. Kenapa demikian? Karena konon kabarnya
Dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Abu Lahab gembira, lahir Muhammad, sampai Abu Lahab memerdekakan budak beliannya. Kamu merdeka, urusin bayi ini. Karena gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Lahab diistirahatkan, tidak diadab di alam kuburnya. Lisururi bi Ahmad, karena girang, karena bahagia, senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang mengadakan dan memperingati Maulid ini harus ada girang, senang dengan adanya peringatan Maulid sebagai pertanda kita senang dan cinta atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai guru saya mengatakan, kalau kita punya cita-cita, kita punya doa, kita punya keinginan, kalau ingin terkabul, nadarkan dengan Maulid. Nadarkan dengan Maulid. Salah satu contoh begini, anak kita udah keluar SMA, mau ikut masuk perguruan tinggi negeri. Kita berdoa, ya Allah, anak saya sudah selesai SLTA, sudah selesai SMA, sekarang sedang daftar di perguruan tinggi negeri. Saya mohon ya Allah, luluskan anak saya, berkahi dia. Saya bernadar ya Allah, kalau anak saya sampai diterima di perguruan tinggi negeri, saya mau bikin maulid. Saya mau bikin maulid. Insya Allah terlaksana. Atau siapa tahu, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berdoa, ya Allah, saya butuh pendamping hidup. Saya ingin dapat jodoh lagi. Pakai lagi ya. Terus ngucap, bapak-bapak ke ibu-ibu, ngucap, ya Allah, kalau saya sampai dapat jodoh lagi, saya nadar mau bikin maulid. Yang nadar begitu 2 orang, 1 janda, yang 1 duda. Pas oleh Allah dijodohi, bikin maulid. Ya maulidnya nggak usah, ya semampu kita di rumah. Tapi saya sarankan nadarnya jangan sampai detil banget. Ya Allah, kalau saya sampai dapat, kalau anak saya masuk di perguruan tinggi, atau kalau anak saya sampai dapat jodoh, saya mau bikin maulid, mengundang Ustaz Ade, itu nggak bagus begitu. Kenapa demikian? Karena dikaitkan dengan seseorang yang mending kalau lagi ada umur, ya kalau ternyata lagi repot atau nggak bisa, kan jadi nadarnya tidak sempurna. Pokoknya majulunnya, saya bernadar mau bikin maulid. Apa doa? Terdiri doa dari saya. Mudah-mudahan berkah dipenuhi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, maulid ini tadi satu harus sampai apa itu? Girang, senang. Yang kedua, maulid ini, peringatan maulid ini harus sampai munculnya kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sampai muncul kerinduan, rindu. Ya Allah, berulang-ulang kita baca sholawat, berulang-ulang kita memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, seperti apakah wajah Rasulullah? Saya ingin berjumpa ya Rasul. Seperti apakah tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingin bertemu ya Allah. Sampai malam-malam sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kerinduan kami kepada Rasulullah, kami ingin bertemu walau hanya dalam mimpi, walau hanya dalam mimpi. Maka Nabi bersabda yang bahasa kitanya, siapa di antara kalian
yang sedang tidur mimpi melihat aku, mimpi bertemu dengan aku, maka yang kamu lihat itu adalah benar aku. Lianna syaitana, karena sesungguhnya setan, la yumathiluni, setan tidak bisa menyerupai aku. Setan tidak bisa menyerupai fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa di antara kita, bapak dan ibu, yang pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah, yaitulah Rasulullah. Mudah-mudahan ya sampai muncul kerinduan kita. Maka sesungguhnya ketika tadi bapak ibu kita baca sholawat harus dengan sekhusyuk-khusyuk. Faya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang mustaquna yang rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, bersolawat. Maka seharusnya kita apalagi lagi berdiri tadi baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang ketawa. Bahkan saya almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur lagi begitu beliau nunduk. Kenapa? Kata beliau bahasa Sunda, barudak ulah hareureuy Rasulullah sufi. Rasulullah datang ketika umatnya membaca sholat terus tambah kerinduan. Anta syamsun anta syamsun anta badrun anta syamsun anta syamsun anta nurun fawqa nuri. Jadi harusnya sampai muncul kerinduan dalam diri kita. Ini maulid seperti ini dalam rangka upaya kita, bagaimana kita lebih cinta kepada Rasulullah, bagaimana bertambah rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, dari maulid ini usahakan sampai kita lebih semangat lagi, lebih gairah lagi mengikuti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kamu semua, bagi kita semua, uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Maka di sini meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi dalam menuntut ilmu. Hanya saya garis bawahinya, hanya sampai meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi, tidak dibatasi dengan dalam menuntut ilmu. Dalam umumnya aja ya, karena kalau dibatasi dengan dalam menuntut ilmu, ya ini bukan berarti misal sayanya yang nggak bisa. Jadi meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah firmankan pada diri Rasulullah itu contoh yang baik bagi kita. Contoh yang baik. Apa yang harus kita contoh dari Nabi? Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Secara garis besarnya yang harus kita contoh dari Rasulullah itu 3
ini secara garis besarnya kita harus mencontoh Rasulullah SAW dalam 3 perkara. Cintai Rasulullah. Kalau mungkin karena Rasulullah sudah tidak ada, cintai para ulama. Karena para ulama itu adalah penerus Rasulullah SAW. Cintai para ulama, senangi para ulama. Kalau ada para ulama, duduklah dengan para ulama. Duduk dengan orang-orang alim, duduk dengan para ustaz, karena mereka itu adalah penerus Rasulullah. Saya terus terang, kalau pulang ke kampung suka menyempatkan diri bersilaturahim kepada kiai, datang ke guru. Kenapa demikian? Saya punya keyakinan kalau kita cinta kepada guru-guru, senang kepada para ustaz, dekat dengan kiai, dekat dengan ustaz, itu rezekinya makmur. Saya malam dulu. Orang yang dekat ustaz, orang yang dekat sama kiai, rezekinya makmur. Insya Allah. Terbukti fakta. Sekarang saudara-saudara yang duduknya dekat ustaz, rezekinya makmur. Yang duduk dengan Ustaz Ridho betul. Tekonya aja lain. Pisangnya masya Allah. Orangnya satu, gelasnya 2. Itu berkah duduk dekat Ustaz. Masya Allah. Apalagi dekat Nabi. Coba yang jauh dari Ustaz. Kasih orang yang jauh dari Ustaz, jangankan di akhirat, di dunia aja rezekinya serem. Coba yang dekat sama Ustaz, masya Allah. Tapi jangan diri ya. Kata orang ini enak banget kalau Ustaz ya. Apa-apa dikeluarin, roti berapa piring, pisang berapa sisir. Bapak jangan diri, ibu jangan diri. Kenapa demikian? Itu tibang naroh, tibang nyimpen. Yang makan mana nanti panitia. Jadi sejak saya datang ke sini, duduk di sini, makanan banyak. Yang samping kanan saya, samping kiri, Pak RT, Pak Guru juga pada makan. Orang besarnya diem baik. Untuk pintar panitia. Makanan yang enak, makanan yang bagus, ditaruhnya dekat Ustaz, depan Ustaz, supaya apa? Awet. Sampai akhir acara, insya Allah itu pinternya panitia. Coba kalau makanan yang enak begini ditaruhnya sono, kejadian seragaman. Kantongnya gede-gede, tasnya besar-besar ya. Panitia nggak kebagian menaruhnya sama. Hebat panitia ya. Yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW itu secara garis besarnya adalah 3. Yang pertama, kita harus mencontoh dari Nabi apa? Keimanannya, akidahnya, tauhidnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita tiru. Kekuatan iman Nabi, mantapnya akidah Nabi Muhammad SAW, meyakini dan mempertahankan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak mau meninggalkan ketauhidan, keimanan kepada Allah, walaupun banyak godaan wanita, godaan jabatan, godaan harta, tetap la ilaha illallah. Inilah yang harus kita tiru. Setiap mendapatkan kesulitan, hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengajak
harus kita tingkatkan. Ini yang harus kita tingkatkan. Bila ada kesulitan dalam hidup, bila ada kesusahan dalam kehidupan kita, jangan pernah mengeluh kepada orang lain. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh dari Nabi. Tingkatkan oleh kita, pakai oleh kita. Insya Allah Allah memberikan jalan keluar. Kesalahan kita adalah bila ada kesulitan, bila ada masalah, kepada Allah belum mengeluh, sama orang kita udah cerita. Ujung-ujungnya nyebar aja kesulitan kita, sementara jalan keluar dari orang yang kita ajak bicara, ya boro-boro nolongin dulu, katanya gua juga. Coba kita ikuti keimanan Rasulullah kepada Allah dalam segala kesulitan, berlindung kepada Allah Subhanahu. Jangan berlindung ke setan, jangan berlindung ke pepohonan, jangan berlindung ke jin, berlindung kepada Allah. Insya Allah Allah memberikan jalan keluar, dan jalan keluar yang baik, jalan keluar. Tapi naudzubillah, kalau berlindungnya bukan kepada Allah, berlindungnya ke setan, dikasih jalan keluarnya yang buruk. Subhanallah. Ya nggak apa-apa, ini namanya juga ngaji ya. Saya berikan sebuah contoh. Ada si ibu-ibu, suaminya nggak pulang-pulang. Tahu kenapa? Terus dia datang, Pak, ke orang pintar di Cijantung. Kata si, kenapa Bu? Kata si ibu, ini Mbak, saya punya masalah. Masalahnya apa? Suami saya nggak pulang-pulang. Lah emang nggak tahu, katanya nggak pulang-pulang. Kata dia kawin lagi atau apa? Pokoknya mas saya meminta supaya suami saya pulang aja, Mbak. Dan kalau udah pulang, nanti biar betah di rumah. Karena berlindungnya mintanya bukan kepada Allah, jalan keluarnya jelek. Kata si Mbak, gampang begitu. Gampang gimana? Gampang. Gimana? Terusin celana dalam. Terus gimana? Airnya diminum oleh suami kamu. Mau dibikin kopi luwak atau kopi pasar rubuh, ya. Pokoknya mah diminum. Oh ya Mbak, aku nanti saya balik ke sini bawa CD-nya. Kata si Mbak, ya harus dibaca-bacain dulu. Gimana? Ya CD-nya, celananya yang harus lagi dipakai. Oh. Terus ibu daripada masalah bertambah gede, biarin aja, dipelorotin, kasih dibaca-bacain, diriling ke pengisinan, kalau kapal modular, jatuh kenyang dulu, sausap rambut, dan sausap berapa. Allah bahan ya. Ada yang apa? Bacaannya. Ya Allah. Apakah bila bong hidup kali nak diakan di bawah ikutin kainah dulu terus. Apa bacaannya apaan? Sudah. Nanti kalau suami kamu datang, rebus ini kemudian diminumkan. Oh jadi minuman, bener. Pas suaminya datang, direbusin. Tapi dilalahnya itu benar, suaminya jadi betah di rumah. Waduh, mikir yakin aja. Tapi 6 bulan kemudian suaminya meninggal dunia, sesak nafas. Tahu kenapa? Artinya apa? Saya ingin menjelaskan kalau berlindung kepada selain Allah berakibat buruk. Coba berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai realisasi dari ucapan kita setiap sholat dan setiap membaca surat Al-Fatihah. Kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tiru imannya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memenuhi firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati, awas, jangan sampai kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan kamu memeluk agama Islam. Nabi meninggal dunia dalam keadaan muslim. Maka ini yang jadi PR bagi kita. Kita lahir dalam keadaan beriman, kita hidup sekarang dalam keadaan beriman. Ada usaha kita, dan ini harus berhasil. Satu lagi perjuangan kita, dan ini tidak boleh gagal, yakni bila saatnya nanti kita meninggal dunia, hendaklah iman dan Islam, takwa kita menyertai kita. Kenapa demikian? Subhanallah, Allah ngasih tahu. Allah ngasih tahu. Nih, Allah ngasih tahu. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhiratnya enggak ada yang selamat. Kita pakai ini kaji ajaran kita. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, di alam akhiratnya pada neraka. Itu makanya Allah wanti-wantikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati, awas, jangan sampai kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan kamu memeluk agama Islam. Kenapa demikian? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun orang-orang musyrik, semua mereka berada di dalam. Kenapa demikian? Karena mereka meninggalnya itu, kalau orang meninggal dalam keadaan tidak beriman, segitu bahaya. Maka usahakan kita bapak-bapak meninggal harus dalam keadaan beriman. Sampai kapanpun, kalaupun naudzubillah ini, kalaupun terjadi seperti zaman dulu di Spanyol yang terjadi, orang Islam saat itu, orang-orang beriman dirazia di Spanyol. Silakan baca sejarah Spanyol. Dirazia oleh petugas, Masya Allah. Lalu ketemu dengan orang, ditanya bahasa kita, kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kalau kamu ingin hidup, maka kamu harus keluar dari agama Islam. Tapi kalau kamu tetap Muslim, maka kamu akan kami bunuh. Orang-orang yang imannya kuat mengatakan tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibunuh. Sampai diriwayatkan kepala-kepala Muslim dikumpulin, ditumpuk. Jadi kalau kata kita mah kayak candi Borobudur. Ini menunjukkan kekuatan iman. Naudzubillah, jangan sampai terjadi kepada diri kita. Katakanlah kalau terjadi, kita harus lebih memilih, lebih baik mati dalam keadaan beriman daripada hidup dalam keadaan kafir. Karena kalaupun orang Islam, ya, saya mau tanda dia biar hidup, tetap aja ujungnya mati-mati juga. Mati-mati. Ini mengikuti imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh iman, contoh akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap la ilaha illallah. Insya itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita tiru dan kita contoh dari Rasulullah itu apa? Ibadahnya. Satu imannya, yang kedua ibadahnya.
Karena yang namanya ibadah tidak boleh kita ngarang-ngarang, bikin-bikin. Ibadah itu harus mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka saya waktu habis kejadian Kanjuruhan itu sangat ada yang saya sesalkan. Bikin doa bersama di lapangan malam-malam, judulnya doa bersama. Doa bersama. Terus apa yang dilakukan? Menyalakan 1000 lilin. Menyalakan 1000 lilin. Kalau yang mengadakan dan melaksanakan acara seperti itu bukan orang Islam, artinya entah agamanya apaan, terserah dia. Tapi orang Islam mengadakan itu, doa bersama buat korban Kanjuruhan. Doa bersamanya itu diisinya salah satunya dengan menyalakan 1000 lilin. Ini cara dari mana? Itu bukan caranya agama Islam. Urusan ibadah harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita umat Islam tidak boleh melaksanakan, mengamalkan, mengerjakan ritual agama lain. Jadinya musyrik. Kita orang Islam tidak boleh menjalankan, melaksanakan ritual ajaran agama yang lain. Dalam ibadah contoh kehidupan ibadahnya Rasulullah SAW. Maka dalam menunaikan ibadah haji, Nabi bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambil dariku cara ibadah haji kamu. Dari sini. Dalam hal ibadah sholat, Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pelaksanaan ibadah sholat meniru sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bapak-bapak pada rajin ke masjid sholat berjamaah. Benar nih, karena sholat berjamaah 5 waktu itu adalah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan, ini sudah benar sholat itu berjamaah di masjid, berjamaah di masjid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat fardu beliau melaksanakannya dengan berjamaah di masjid. Jadi jamaah di masjid itu bukan hanya sholat Jumat doang. Alhamdulillah. Duduknya bang ya, yang bagus. Sekarang kita khususkan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kalau pembahasan ini bapak-bapak, ibu-ibu sepaham dengan saya, jadikan ini pertambahan kekuatan. Kalau yang tidak sepaham, ya dipikirkan, direnungkan dalam sholat itu mengikuti contoh Rasulullah. Ada syarat-syarat sholat, ada rukun sholat, dan ada adab sholat. Ada syarat-syarat sholat, ada rukun sholat, dan ada adab sholat. Kalau syarat-syarat sholat sering dibahas, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Berwudu, memakai pakaian menutup aurat, menghadap kiblat, itu adalah syarat-syarat sholat.
Rukun sholat, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, itu rukun-rukun sholat. Nah, yang kadang-kadang diabaikan itu adalah adab sholat. Sementara Rasulullah memberikan contoh syarat sholat, Rasulullah memberikan contoh rukun-rukun sholat, dan Rasulullah memberikan contoh adab-adab sholat. Adab-adab sholat. Wa min adabis sholat. Dan di antara adab sholat itu adalah menutup kepala ketika sholat. Menutup kepala ketika sholat. Contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan bergundul. Bergundul artinya kepalanya tidak memakai tutup, kepalanya tidak memakai peci. Silakan Bapak Ibu para ahli hadis buka hadis Nabi, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak akan menemukan bahwa pernah Rasulullah sholat dalam keadaan kepalanya tidak ditutup, tidak pernah. Illa kana muhriman, kecuali Rasulullah dalam keadaan sedang memakai kain ihram. Karena memang orang yang sedang memakai kain ihram untuk umroh ataupun haji itu tidak boleh memakai tutup kepala. Memang memakai tutup kepala itu walaupun sholat kepalanya tidak ditutup, sholatnya sah-sah saja, hanya kurang adab, hanya kurang. Seperti halnya kita datang tamu ke rumah, katakanlah Pak Camat datang ke rumah, terus sama kita disuguhin minum, cangkirnya itu pakai tatakan, pakai tutup, nyuguhinnya pakai nampan. Sesungguhnya itu walaupun cangkir itu enggak pakai tatakannya, minumnya sah-sah aja, hanya enggak sopan. Kayak begini, nyuguhinnya pakai gelasnya lain. Sesungguhnya pakai plastik gula juga. Jadi kenapa demikian? Karena yang diminum bukan gelasnya, yang diminum itu airnya. Nggak pakai tutup juga nggak apa-apa, karena yang diminum bukan tutup gelas, yang diminum airnya. Cuma kalau nyuguhinnya pakai plastik gula, nggak pakai tatakan, itu udah sopan. Begitulah kira-kira. Kalau kita sholat nggak pakai tutup kepala, sholatnya sah. Cuma dari segi adab tidak ada. Kenapa demikian? Rasulullah contohnya. Maka alhamdulillah sudah pada pakai peci tutup kepala. Ya, saya doakan mudah-mudahan rezekinya makmur. Nanti kalau ada rezeki beli peci, ya beli peci. Bapak-bapak jangan kalah sama istri bapak. Istri punya kerudung berapa? Banyak. Ibu tega lakinya sampai nggak punya peci. Ini bagus pada pakai peci. Tentu saja dalam hal menutup kepala itu ada prinsip, ada budaya. Prinsipnya adalah menutup kepala. Adapun dengan apa kita menutup kepala, yaitu larinya ke kebudayaan. Nabi kalau zaman sekarang di sana namanya mungkin Saudi. Orang Saudi menutup kepalanya dengan peci dia. Kalau sorbannya dibikin segitiga, hidungin, lalu yang ini ke atas, yang ini ke atas. Itu caranya mereka. Itu kebudayaan. Kalau di Yaman nggak begitu. Orang-orang Yaman menutup kepalanya pakai peci beliau, terus
sorbannya digulung-gulung nanti dipakai. Nah, yang sekarang dipakai oleh para habib itu bukan sorban cara Nabi. Itu adalah caranya orang Yaman. Nggak apa-apa karena prinsipnya saja yang penting menutup kepala. Kita orang Indonesia pakai peci hitam, udah terpenuhi menutup kepala. Atau bapak-bapak pakai peci putih, sah, boleh. Udah termasuk ada. Hanya nyun sewu, bapak jangan marah ya kalau tersinggung. Bagusan peci putih bapak daripada peci hitam. Dasarnya dua. Peci putih bisa dicuci. Peci putih suka dicuci. Yang peci hitam pernah dicuci. Cobain dicuci, ya, hancur. Peci putih nggak dicuci. Benar. Makanya bagusan peci putih ada dicuci. Yang kedua, lebih bagus peci putih daripada peci hitam. Kenapa? Kalau peci hitam suka bohong ngumpetin duit di sini. Dulu istrinya nanya, "Wah, bagi duit apa? Buat belanja kurang, gak ada duit, habis. Padahal mah di sini ada. Nyelip 46.000. Kenapa diselipin di situ? Itu buat mancing ntar hari Minggu. Karena kalau buat mancing minta sama bini diomelin, diumpetin di sini. Tapi dasar alhamdulillah kita mempunyai istri pinter nyari duit. Punya istri itu pinter nyari duit. Artinya di mana saja kita nyimpen duit ketemu sama dia. Punya istri pinter nyari duit. Saya juga suka heran sama istri saya, sama istri nggak ngurusin istri bapak enggak. Suka heran sama istri. Saya di mana aja naruh duit ketemu sama dia. Itu punya istri pinter nyari duit. Tapi kalau dia nyimpen duit kita nggak nemuin. Itu oponnya kita orang mati di situ. Ya Allah. Alkisah suaminya suka mancing, ngumpetin duit di mana aja ketemu. Ujungnya dia punya akal, bikin amplop, ditempel di belakang kalender, ditempelin di belakang kalender, taruh duitnya di amplop, kalendernya ditempelin lagi di tembok, udah aman lah. Nggak taunya istrinya rajin, itu bersihin tembok, pakai sapu digadangin. Ketemu lagi mah, dilalahnya tuh kalender kena sapu, yang lagi busrak, udah jatuh tuh kalender, masih jauh di kalender jatuh. Pasti aku ada amplopnya, iseng-iseng dibuka, lo ada duit 56.000, duit apaan nih ya? Udah ditaruh aja disimpan sama istri. Suaminya datang, bapak itu yang di belakang kalender duit apaan? Duit sialan. Sialan apa? Sialan ketahuan. Duit sial ketahuan. Coba ngomong emang begitu. Emang dasar uang papa buat mama, uang mama buat mama. Nggak ada dari kuningannya, uang mama buat papa, uang papa buat mama, uang mama buat. Iya, namanya biarin bapak, namanya juga suami. Suami itu singkatan, S-nya semua, U-nya untuk, A-nya anak, M-nya maupun, I-nya istri. Jadi suami mah emang semua untuk anak maupun istri. Ya udah. Suami semua untuk anak maupun istri. Kita masa adanya aja. Nggak percaya bapak-bapak nanti sampai di rumah hitung berapa bapak punya sendal dan berapa ibu punya sendal. Banyak kali sendal ini
Subhanallah. Sampai di rak sepatu tuh, barisan paling atas sepatu mama, yang kedua sendal mama, yang ketiga sendal mama sehari-hari. Punya kita nggak kebagian raknya Pak, di kolongnya. Biarin, kan suami mas semua untuk anak maupun buka lemari pakaian, lemari gantung habis pakai gamis ibu semua. Baju kita di mana ditaruhnya? Di bawah gamis, nggak kebagian gantungnya. Biarin, kan suami mas semua untuk anak maupun istri. Masya Allah. Emang dilalahnya kalau istri pakai punya suami pantas, tapi kalau suami pakai punya istri nggak pantas. Ibu belanja sayur ke tukang sayur di luar yang pakai gerobak, ibu keluar rumah dan sendal ibu nggak ada. Ya sendal mama kemana ya? Ada sendal bapaknya, sendal bapak gede tebel. Itu ibu belanja sayur pakai sendal bapaknya, pantas enggak? Geblak. Bapak mau ke masjid cari sendal bapak enggak ada sendal bini. Emang dipakai sendal bini ke masjid? Istri pakai punya suami pantas, suami pakai punya istri bawa pantas, muat juga kagak. Itu nasib suami semua untuk anak maupun istri. Tapi saya suka bersyukur, alhamdulillah, lihat istri belanja pakai sendal suaminya, alhamdulillah. Kenapa girang? Menunjukkan dia lagi akur sama suaminya, lagi damai. Oh, kalau istri lagi ngambek sama kita, boro-boro lihat sendal kita aja sewok. Iya. Ibu mau sholat, mukena atasnya ada, tapi mukena bawahannya lagi dicuci, ada sarung bapaknya. Ya, bisa saja atasnya mukena, bawahnya sarung bapaknya, ada sarung. Kalau ibu-ibu memakai sarung nggak kayak kita. Itu ibu pakai sarung bapak pantas. Coba bapak mau jumatan nyari sarung, nggak ada, basah lagi dicuci. Ada mukena bawahan punya ibu. Di bapak sholat Jumat pakai mukena bawahan punya ibu, nah kayak wayang golek. Nasib kita suami semua untuk anak maupun istri. Udah begitu aja nasib. Makanya ibu beliin suami ibu peci, ya. Kenapa demikian? Karena kepala itu harus kita pelihara. Kepala itu harus dipelihara. Pelihara 3 perkara terhadap kepala ini. Kepala harus dipelihara 3 perkara ini. Yang pertama, Bapak, kepala itu jaga keselamatannya. Kepala kita pelihara keselamatan, karena ini kepala. Kalau kepalanya remuk, mati. Kalau jempol kakinya remuk, mungkin bisa hidup. Itu beda. Maka kepala harus dijaga keselamatan. Itulah maka kalau naik motor harus pakai helm dalam rangka menjaga keselamatan kepala. Kita masuk perbangunan, proyek bangunan yang lagi dibangun, apalagi tinggi, harus pakai helm proyek dalam rangka menjaga keselamatan kepala. Itu keselamatan. Yang kedua, kepala itu harus dijaga kesehatannya. Emang nggak celaka, aman, tapi nggak sehat. Kita pulang dari masjid, hujan. Di masjid payung ya kagak ada. Dari rumah kita nggak bawa payung. Orang berangkat kagak hujan. Di masjid ada karton bekas tempat aqua. Kita pulang hujan-hujanan pakai karton. Apa yang ditutupin sama karton? Kepala. Dahulukan kepala. Kenapa demikian?
kepala itu harus dipelihara kesehatannya. Karena kalau udah kepalanya sakit, waduh, itu menjaga kesehatan kepala. Maka saya sampaikan, bapak-bapak kita, bapak-bapak walaupun pakai sarung harus pakai celana. Iya, harus. Yang pakai sarung harus pakai celana. Tapi yang pakai celana nggak usah pakai. Yang pakai sarung harus pakai celana. Kenapa demikian? Dari maghrib sampai isya kagak pulang biar sholat isya berjamaah. Pas mau pulang gerimis. Kata orang wajib mau pulang pak, pulang dah orang. Gerimis sekian dari maghrib belum pulang. Nah terus payung nggak ada, karton juga nggak ada. Biarin, dia pulang ke rumah gerimis. Pakai apa? Sarung aja diangkat dari belakang. Sampai di rumah istrinya teriak, "Bapak, ampun." Kenapa? Itu bapak pakai sarung nggak pakai celana, lagi diangkat sarungnya. Oh ya pantas ibu-ibu pada ketawa di pinggir jalan. Ibu bapak malu-maluin aja, kata bapak, biarin sedekah, segituan sedekah. Itu memelihara kesehatan kepala. Yang ketiga, kepala itu harus dipelihara apa? Kehormatannya. Maka menutup kepala itu enggak lagi naik motor, bukan karena hujan, tapi ditutup oleh kita kepala pakai peci, pakai apa? Itu dalam rangka apa? Menjaga kehormatan kepala. Maka sesungguhnya orang yang berpeci lebih mulia daripada yang tidak memakai. Jadi saya sarankan, saya anjurkan, mudah-mudahan dari peringatan Maulid ini ada peningkatan amalnya. Ya, sholat usahakan pakai peci. Ittiba mengikuti kepada adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam sholat, satu pecinya tutup kepala. Yang kedua baju. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat dengan memakai baju lengan pendek. Ayo buka hadis ini. Tidak pernah Rasulullah SAW sholat memakai baju lengan pendek. Selalu memakai baju lengan panjang. Ayo kita ditantang oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Maka oleh karena itu minimal paling tidak bapak-bapak, saudara-saudara, sekedar sholat mah kita memakai baju lengan panjang. Itu kemuliaan, itu pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan dalam pandangan agama. Contoh dari Nabi, pakai peci tutup kepala dan baju lengan panjang. Ibu beliin bapaknya baju lengan panjang, insya Allah. Syukur-syukur warnanya yang diutamakan oleh Nabi warna putih. Kalau tidak ada warna putih, warna polos. Sesungguhnya tidak ada, kurang akhlak kalau kita sholat pakai baju yang bergambar, apalagi bertuliskan. Pakai baju bergambar, maka lain kali ibu kalau nyiapin pakaian buat bapaknya anak-anak ke masjid itu, cari bajunya yang lengan panjang, terus polos, syukur-syukur putih, jangan yang bergambar, ya. Apalagi kaos, sholat berjamaah pakai kaos, ada tulisannya lagi, Semen Cibinong. Sholatnya sisa, hanya kurang ada. Saatnya kita sekarang, apalagi umur sudah tinggal ujungnya, usia mungkin sudah tinggal sisanya, tingkatkan amal ibadah kita, kualitas ibadah kita, akhlaknya kita tingkatkan. Dan memang
dalam kenyataannya keseharian juga baju lengan panjang itu lebih mulia daripada baju lengan pendek. Coba Bapak nanti kalau ada orang hajatan, Bapak-bapak diangkat jadi panitia hajatan. Kemudian atas nama Sohibul Bait, Bapak-bapak ini sekedar pakaiannya aja ya, sekedar tanda saja. Sohibul Bait, Sohibul Hajat membagikan seragam batik buat para panitia. Pak Anu, terus Pak Anu, dapat batik. Batik itu ada dua macam panitia. Ada batik lengan panjang, ada juga yang kebagian batik lengan pendek. Yang bapak-bapak dapat seragam batik lengan panjang, tugasnya jaga tamu di kursi. Yang bapak-bapak dapat seragam batiknya lengan pendek, tugasnya angkutin piring. Itu aja menunjukkan yang lengan panjang itu lebih mulia daripada lengan pendek. Inilah memang karena jarang dibahas, jadi merasa enak-enak aja. Rasulullah tidak pernah sholat dengan baju lengan pendek. Usahakan, insya Allah. Nah, yang ketiga dalam hal pakaian, satu kepalanya ditutup, yang kedua bajunya lengan panjang dan polos. Yang ketiga bawahannya memakai pakaian yang menutup kaki kanan dan kaki kiri menjadi satu. Tidak lagi terpisah mana kaki kanan, mana kaki kiri. Makanya Rasulullah sholatnya pakai gamis, orang kita pakai sarung. Itulah makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita zaman dulu sholat lebih memilih pakai sarung. Kalau nggak pakai gamis, pakai sarung izar. Kenapa demikian? Sarung bisa menyembunyikan kaki dua-duanya. Tidak lagi nampak mana kaki kanan, mana kaki kiri. Jadi memang itu makanya sholat itu lebih bagus pakai sarung karena menutup auratnya lebih sempurna daripada sekedar pakai celana. Sudah pakai celana, pakai sarung. Jadi sarung itu ibadah itu lebih bagus pakai sarung. Satu karena memang menutup kedua kaki. Yang kedua, sarung mah khusus pakaian ibadah. Kalau celana mah kondangan pakai celana, ke kantor pakai celana, nonton badminton pakai celana, kemudian arisan pakai celana. Kalau sarung mah khusus buat ibadah aja. Jarang kita kondangan pakai sarung. Jarang kita nonton badminton pakai sarung. Sarung mah khusus buat ibadah. Inilah pembahasan ibadah mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat itu waktu itu di Masjid PLN Bulungan. Saya pakai sarung, emang lagi taklim di situ. Terus ada ustadz-ustadz diantaranya Syafi'i Mustawa datang. Pas sholat zuhur kata saya, antum silakan imam. Kata dia, enggak, ente harus jadi imam. Pakai celana. Emang di Syafi'i waktu itu pakai celana, saya pakai sarung. Antum afdol pakai sarung. Ini dasar-dasar pemikirannya. Kenapa demikian? Karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, contoh keimanannya. Yang kedua, contoh ibadahnya. Yang ketiga, contoh akhlaknya, yang disebut al-akhlakul karimah. Al-akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu antara lain, satu, bila berjumpa saling menyapa. Itu akhlak. Bila berjumpa saling menyapa. Apalagi kita orang Islam ada assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam.
saling menyapa. Yang kedua, bapak-bapak, bila diundang saling menghadiri, itu al-akhlakul karimah. Bila diundang hadir. Yang ketiga, bila ada rizki saling memberi, itu akhlak. Bila ada rizki saling memberi. Ibu pulang dari Brebes, tetangga dikasih telur. Pulang dari Jogja, ngasih bapia, patok, 75, abad 25. Kalau tetangga ngasih brem cap suling, berarti dia pulang dari Madiun. Kalau tetangga ngasih pulang kali, berarti pulang dari Pamijahan. Kalau dia ngasih mangga, berarti pulang dari Indramayu. Padahal beli mangga di Indramayu lebih mahal daripada beli mangga di Cipulir. Kalau ada rezeki saling memberi. Bila ada kerepotan saling membantu. Itu akhlakul karimah. Bila ada musibah saling menolong. Subhanallah. Bila terganggu saling memaklumi. Bila ada kesalahan saling memaafkan. Bila ada yang sakit saling menjenguk. Bila ada yang meninggal saling takziah. Itu adalah al-akhlakul karimah. Nah, al-akhlakul karimah dengan sendi-sendi al-akhlakul karimah yang tadi disebutkan, itu akan bisa terjadi apabila diri kita rukun akur dengan orang. Kalau kita akur, berjumpa dengan orang akan menyapa. Tapi naudzubillah, kalau kita kagak akur sama dia, berjumpa nggak bakal menyapa. Bahkan dari jauh pun kita menghindar. Itu makanya kunci daripada al-akhlakul karimah itu adalah rukun akur. Rukun akur. Ada rizki saling memberi kalau kita akur. Kalau kita akur ada rizki kita saling memberi. Tapi naudzubillah kalau kita tidak akur, maka walaupun ada rizki nggak bakal kita memberi. Begitu dahsyatnya pengaruh bermusuhan. Masya Allah. Kemudian ada kerepotan saling membantu. Kita akan membantu kerepotan orang kalau dia rukun sama kita akur sama dia. Tapi kalau kita kagak akur sama dia, naudzubillah dia kagak rukun sama kita, ada kerepotan dia, nggak bakal kita bantu. Buruknya bermusuhan, indahnya bersahabat, indahnya rukun dan akur, al-akhlakul karimah bisa terjadi. Subhanallah. Bahkan ini yang lebih parah lagi, berjamaah sholat aja bisa jadi berhenti. Gara-garanya apa? Gara-garanya bermusuhan dengan orang yang suka ke masjid. Ya Allah, itu udah berangkat. Kirain belum datang orangnya, berangkat ke masjid. Di teras kelihatan sendal dia, balik lagi. Gara-gara bermusuhan. Itulah makanya dari al-akhlakul karimah. Satu dasar al-akhlakul karimah itu kita bapak-bapak, saudara-saudara harus pada rukun, pada akur, ya jangan pada bermusuhan. Kalau masalah kecewa sih bukan kita aja yang pernah kecewa sama orang lain juga sering kecewa dari kita. Kalau masalah sakit hati bukan kita aja yang pernah sakit hati dari orang lain juga sering sakit hati dari kita. Kalau masalah terganggu bukan kita aja yang pernah terganggu oleh orang lain juga sering terganggu sama kita. Cuma karena kita rada egois aja merasa belum pernah berbuat buruk sama orang. Jadi ikuti 3 perkara dari kehidupan Rasulullah SAW. Yang pertama, ikuti, turuti, tiru oleh kita keimanan Rasulullah. Yang kedua, ikuti dan tiru oleh kita ibadahnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga,
ikuti dan tiru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila berjumpa saling menyapa, bila ada rezeki saling memberi, dan lain sebagainya, yang semua itu bersumber dari satu akhlak yang namanya rukun akur. Maka di kita ada rukun tetangga yang dipimpin oleh Bapak RT, ada rukun warga yang dipimpin oleh Bapak RW. Kita kumpul berjamaah dalam rangka rukun akur. Kalau kita nggak rukun aja, nggak akur sama imam, kita bermusuhan sama imam. Beliau jadi imam, kita jadi makmum. Beliau walaudorin, kita nggak bakal mengucap amin. Kejem banget. Kejem. Atau kita jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena di belakang itu orang yang memusuhi kita, dia nggak bakal amin. Sampai imamnya nengok ke belakang, amin dong. Ini batal sholatnya. Aja nggak jauh-jauh. Kan kita pernah ya bertengkar sama bini. Ibu kan pernah bertengkar sama suami sewa. Tapi bapaknya datang, masuk ke pintu. Assalamualaikum. Ibu jawabnya apa? Salam. Kenapa? Karena lagi lah. Coba kalau lagi akur, bapak pulang dari masjid dari mana? Waduh, depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya dari dapur, kebiasaan nih orang. Tangan kiri ngangkat daster, tangan kanan buka pintu, apa jadi kurang gila. Bercanda itu juga tanda lagi aku. Kalau lagi sewot malakinya juga salamnya nggak bakal begitu. Nggak salam-salam acak, malah keluar juga bawa kunci. Biar nanti masuk nggak bisa salam pelan-pelan. Istri juga biar kakak melek, tiduran pura-pura tidur, nggak nyamperin, nggak apa. Begitu buruknya kita bermusuhan. Maka dari maulid ini, marilah bapak-bapak ibu-ibu kita rukun akur. Ya, ada kekeliruan saling memaklumi, ada kesalahan saling memaafkan. Insya Allah maulid ini membawa berkah bagi kita semuanya. Allahumma kama jama'tana fi hadzal masjid fajma'na fi jannatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan lagi kami di dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ceramahnya kepanjangan, ada pembahasan. Kalau ustaz ceramahnya panjang, itu berarti dia lagi akur sama bininya. Dia akur sama bini. Tapi kalau ceramahnya pendek dan nggak nyambung, itu dia lagi berantem sama bini. Saya lagi akur sama bini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan berkah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.